Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video pembelajaran kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya macroeconomics atau ekonomi makro. Ya, guys, dari namanya terkesannya sangat jauh gitu ya. Padahal sebenarnya macroeconomics ini ada di sekitar kita. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami masa resesi, gitu ya. Atau misalnya COVID-19 menyebabkan naiknya tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, sebenarnya itulah topik-topik mengenai ekonomi makro. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu teman-teman perhatikan bahwa yang akan dibahas di materi kali ini hanya apa yang ada di buku Menkyu chapter pertama, ya. Jadi tidak menawarkan lebih dari itu. Yang dibahas hanya apa yang ada di chapter 1 buku Gregory Menkyu. Oke. Apa sih yang akan diceritakan oleh Menkyu di chapter pertama ini? Ya. Pertama yaitu mengenai hal-hal atau kejadian-kejadian yang terkait dengan makroekonomi. Ya. Kemudian bagaimana cara ekonom gitu ya mempelajari hal-hal tersebut, ya, apa caranya, bagaimana prosesnya. Kemudian juga akan diberikan mengenai beberapa konsep yang dianggap penting gitu ya untuk mempelajari makroekonomi gitu ya di buku-buku tersebut, ya. Jadi di bab-bab kemudian akan dibahas mengenai beberapa hal mengenai ekonomi makro. Nah, ada beberapa konsep penting yang harus dijelaskan di bab pertama ini. Ya, jadi hanya masih pengantar lah, masih sangat kecil ruang lingkupnya yang akan dipelajari di bab pertama ini. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam buku tersebut bahwa ada beberapa variabel-variabel utama ya yang akan menjadi topik pembahasan dalam ekonomi makro, ya. Nah, yang pertama yaitu yang namanya produk domestik bruto, atau mungkin di buku tersebut dibahasakan dengan GDP, ya. Produk domestik bruto ini mengukur gitu ya, mengestimasi berapa besarnya pendapatan gitu ya. Saat ini kita ngomong pendapatan dulu ya. Berapa besar pendapatan dari setiap orang dalam suatu ekonomi. Nah, tentu saja nanti akan kita belajar lebih dalam lagi ketika kita masuk ke bab yang membahas mengenai GDP. Ya. Setelah itu kita juga akan mempelajari mengenai inflasi, ya. Inflasi yang nanti juga kita akan berkenal dengan harga, gitu ya, mengenai indeks harga konsumen dan seterusnya. Nah, topik berikutnya itu mengenai tingkat pengangguran. Nah, ketiga topik ini, ya, menurut Menkyu merupakan variabel-variabel yang paling penting, gitu ya, yang akan dibahas di ekonomi makro. Artinya di buku tersebut nanti ketiga variabel ini akan dibahas berulang-ulang ya, menjadi fokus pembahasan. Meskipun nanti setelah bab ke-7 gitu ya, kita juga akan berkenalan mengenai hal-hal lain ya, tapi tetap akan berhubungan dengan ketiga variabel ini. Nah, yang dicontohkan di situ ada case study gitu ya, ada studi kasus mengenai ketiga variabel tersebut. Ini yang pertama ditunjukkan dalam buku tersebut yaitu mengenai GDP, data GDP di Amerika Serikat mulai tahun 1900 sampai tahun 2000. Teman-teman bisa perhatikan bahwa yang dimaksud di sini adalah sebentar. Nah, ini adalah real GDP per orang ya, menggunakan basis dolar pada tahun 1996. Nah, nanti teman-teman akan pernah ada real GDP, ada GDP nominal. Nah, nanti akan kita berkenalan dengan hal tersebut lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, yang ditunjukkan dalam grafik ini adalah GDP per orang di Amerika dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Nah, apa yang akan menjadi perhatian ekonomi makro yaitu pertama bahwa ternyata ini ada tren positif ya. Tren positif dari tahun 1900 sampai tahun 2000.
ada tren pertumbuhan GDP per orang di Amerika. Meskipun demikian, kita lihat di sini, ini ada kejadian di mana ada penurunan ketika terjadi Great Depression di Amerika. Kemudian ada bouncing, ada pertumbuhan yang sangat pesat kemudian di saat setelah Great Depression. Nah, ekonomi makro berusaha mempelajari ini, apa yang menyebabkan turunnya GDP secara drastis di tahun 1930-an, dan kenapa kemudian ekonomi Amerika bisa tiba-tiba naik ya di tahun 1940 ya. Kemudian perlu diperhatikan juga menarik bahwa ternyata ketika terjadi perang Korea dan perang Vietnam ya, ternyata tren pertumbuhan GDP di Amerika tetap stabil menanjak ke atas. Nah, hal inilah yang nanti akan coba dipelajari gitu ya, diteliti oleh ekonomi makro, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oke ya. Berikutnya kita melihat ada grafik mengenai inflasi gitu ya. Inflasi ini menggambarkan adanya perubahan harga gitu ya, harga secara keseluruhan dari tahun sebelumnya. Jadi kita melihat apakah di tahun sekarang itu harga-harga lebih mahal atau lebih murah daripada tahun sebelumnya gitu ya. Ketika level inflasi ada di bawah titik nol gitu ya, maka artinya ini saya tunjukkan ini, ketika inflasi ada di bawah titik nol, artinya harga pada tahun tersebut itu lebih murah dibanding harga pada tahun sebelumnya. Terlihat di sini bahwa grafik inflasi sangat fluktuatif ya, sangat bervariasi, di mana terjadi inflasi yang sangat signifikan ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Artinya harga-harga di masa tersebut itu melonjak sangat tinggi ya. Sedangkan sempat terjadi deflasi ya, itu sesaat setelah Perang Dunia. Mungkin setelah harga tiba melonjak sangat mahal, kemudian menjadi dalam tanda kutip normal kembali. Jadi seakan-akan dia terdeflasi sangat tinggi. Ya, itu contoh yang akan kita pelajari nanti. Ini adalah grafik mengenai inflasi di Amerika ya, dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Kemudian kita juga ini ada persentase dari tingkat pengangguran di Amerika. Yang dapat kita lihat sini bahwa tingkat pengangguran itu selalu positif ya, selalu ada di level 0. Artinya selalu ada sebagian dari penduduk ya yang dalam tanda kutip menganggur, baik dia itu karena nggak ada punya pekerjaan atau memang memilih untuk menganggur ya. Ini juga kita lihat bahwa sangat fluktuatif ya di Amerika Serikat, mulai dari 5%, sempat naik hingga 25% ketika ada Great Depression. Nah, kenapa ada tingkat pengangguran yang tinggi ketika ada depresi? Nah, hal tersebutlah yang nanti akan kita jelaskan di ekonomi makro, gitu ya. Mengapa tingkat pengangguran penting untuk diperhatikan? Nah, hal-hal tersebut yang akan dibahas di buku MenQ yang membahas tentang ekonomi makro. Lalu bagaimana ekonom mempelajari makroekonomi gitu ya bahasanya. Nah, di sebuah tulisan MenQ sempat bilang bahwa makroekonomi itu bisa menjadi seorang insinyur atau juga seorang saintis gitu ya. Nah, di buku makroekonomi ini MenQ berargumen bahwa makroekonomi itu berpikir layaknya seorang ilmuwan ya. Artinya mereka mempelajari suatu kejadian itu dengan beberapa perangkat atau beberapa alat. Nah, satu alatnya itu kita sebut dengan models. Nah, teman-teman akan pernah dengan banyak model kalau kita ngomongin makroekonomi.
Model itu secara sederhana hanyalah sebuah miniatur gitu ya, atau simplifikasi dari dunia nyata yang jauh lebih kompleks gitu ya. Jadi dia hanya merupakan gambaran sederhana dari dunia yang lebih kompleks. Tentu saja karena yang namanya miniatur atau simplifikasi, tidak semua variabel dimasukkan dalam model. Artinya ada beberapa hal ya yang tidak dimasukkan ke dalam model agar model itu terlihat lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Terus apa fungsinya model? Kenapa pasti pakai model gitu ya? Satu, memang dia dapat menggambarkan dunia yang kompleks dengan jauh lebih sederhana. Namun dengan model yang jauh lebih sederhana itu dapat digambarkan hubungan antara beberapa economic variables. Contohnya tadi, apa hubungannya GDP dengan pengangguran? Apakah ketika GDP-nya sangat tinggi, maka penganggurannya sangat rendah gitu ya? Apa hubungannya antara adanya pandemi dengan inflasi? Nah, dengan model maka dapat dijelaskan hubungan-hubungan antara variabel ekonomi. Nah, hubungan tersebut juga dapat dijelaskan untuk menjelaskan perilaku dari variabel ekonomi. Jika ternyata harga-harga naik gitu ya, maka apa yang terjadi pada GDP? Apa yang terjadi pada tingkat konsumsi? Nah, model tersebut menjelaskan bagaimana perilaku ekonomi karena adanya suatu peristiwa. Ya. Kemudian ketiga, model tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan untuk memperbaiki performa ekonomi. Ya. Dengan model gitu kan, sekarang para pengambil kebijakan berusaha untuk memformulasikan kebijakan apa nih yang harus diambil agar ekonomi semakin membaik. Nah, itu beberapa contoh fungsi dari model. Salah satu contohnya, nah kalau di buku menggunakan contoh komoditinya pizza gitu ya. Oke, saya coba ambil contoh mobil mungkin agar lebih mudah terbayang, karena menurut saya agak sulit untuk membayangkan untuk menceritakan dengan harga pizza ya. Nah, ini contohnya saya coba model, misalnya contoh model adalah permintaan dan penawaran dari mobil. Oke ya. Tujuannya model tersebut adalah untuk menjelaskan ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari mobil, gitu ya. Agar model tersebut dapat menceritakan keadaan sebenarnya, maka dibuat beberapa asumsi. Contohnya yang pertama, diasumsikan bahwa pasarnya bersifat kompetitif ya. Nah, artinya bahwa masing-masing penjual maupun pembeli gitu ya, beberapa penjual mobil, dealer mobil itu tidak bisa mempengaruhi harga secara langsung. Namun harga akan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar gitu ya. Jadi diasumsikan bahwa pasarnya bersifat kompetitif. Nah, kemudian, ini ada beberapa variabel. Saya biarkan dalam teman-teman perhatikan bahwa di sini ada variabel QD gitu ya. Itu adalah jumlah gitu ya yang diminta oleh pembeli. Jadi QD ini menggambarkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen gitu ya, quantity demand gitu ya. Kemudian ada quantity supply, itu adalah jumlah yang bersedia ditawarkan atau bersedia disediakan oleh si pembuat mobil ya. Dan P ya, P menggambarkan harga, price gitu ya, menggambarkan harga dari mobil, dan Y menggambarkan penerimaan seluruh masyarakat secara agregat. Nah, model ini berargumen bahwa gitu ya, jumlah barang atau jumlah mobil yang diminta ya, ini dipengaruhi oleh harga dari mobil gitu ya, dan juga harga dari pasar dan pendapatan secara agregat ya. D ini sebenarnya merupakan notasi dari fungsi gitu ya, bukan fungsi. Jika teman-teman dulu waktu masih belajar matematik gitu ya, mungkin pernah lihat ada persamaan garis ya.
Y sama dengan fungsi dari X gitu ya. Jadi Y digambarkan sebagai fungsi dari X. Nah, persamaan ekonomi pun menggunakan konsep yang sama dengan itu ya. Dalam hal ini QD ya, quantity demand itu merupakan sebuah fungsi, ini fungsi menggambarkan fungsi dari harga dan pendapatan secara agregat ya. Ini secara narasi bahwa jumlah dari mobil yang diminta oleh konsumen ya itu dipengaruhi oleh harga dan juga pendapatan secara agregat. Ini contoh model seperti itu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai model yang berikutnya, Menkyu menjelaskan bahwa ada beberapa istilah gitu ya. Nah, yang tadi istilah kita pada itu namanya adalah functional notation. Artinya dia hanya menjelaskan rumus umum atau persamaan umum dari quantity demanded gitu ya. Bahwa quantity demanded itu dipengaruhi oleh sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh harga dan permintaan agregat. Jadi si general function ini, fungsi umum gitu ya, hanya menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan. Sedangkan ada lagi yaitu namanya specific functional form. Kalau fungsi ini atau persamaan ini dia memberikan detail secara kuantitatif mengenai sebuah persamaan ya. Di sini dijelaskan bahwa setelah mendapatkan data empiris gitu ya, dapat diformulasikan bahwa jumlah mobil yang diminta dapat direfleksikan menggunakan persamaan 60 dikurang 10P ditambah 2Y. Tentu saja ini sudah menggunakan data yang ada di pasar. Jadi ini merupakan fungsi umum, sedangkan yang ini di bawah merupakan contoh persamaan secara spesifik ya. Sekarang kita lihat nih, permintaan untuk mobil ya. Selain dijelaskan dengan persamaan ya, lalu jadi sebuah fenomena ekonomi itu bisa dijelaskan dengan persamaan dengan sebuah model. Pilihan yang kedua adalah dengan menggunakan kurva gitu ya. Nah, sekarang dijelaskan di buku tersebut ada yang namanya kurva permintaan ya. Nah, kurva permintaan ini dibentuk dari fungsi ini, namun yang digambarkan di kurva dengan dua aksis ini hanya hubungan antara quantity dan price ya, yang merupakan variabel endogenous dalam persamaan ini. Jadi digambarkan hanya fungsi hanya permintaan dan variabel harga ya. Dengan asumsi bahwa hal-hal lain tidak berubah. Other things equal, atau mungkin bahasa terkenalnya dalam ekonomi adalah ceteris paribus gitu ya. Mengapa harus menggunakan ceteris paribus? Nah, kita lihat ya bahwa hubungan antara harga ya dan permintaan. Kita lihat di gambar yang kanan ini. Kurva ini menggambarkan bahwa ya, jika harga semakin kecil, gitu ya, jika harga semakin turun, maka jumlah yang akan diminta oleh konsumen akan semakin besar jumlahnya. Menurut saya logis. Kalau ada barang dengan kualitas yang sama, kemudian harganya semakin lama semakin turun, maka orang-orang akan semakin ingin memiliki barang tersebut. Gitu ya, misalnya iPhone X gitu ya, iPhone XS dengan kualitas yang sama, cuman harganya tiba-tiba turun ya, tinggal 1 juta. Nah, itu bisa diprediksi gitu ya bahwa permintaannya pasti akan sangat melonjak tajam gitu ya. Dengan catatan gitu ya, tidak ada perubahan dalam kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Ini contohnya sekarang nih, jika ada sekarang harga barang, misalnya harga pizza seperti yang ditampilkan di buku Menkyu ya. Jika pizza harganya turun gitu ya, maka permintaannya semakin bertambah gitu kan ya.
Tapi ada asumsi bahwa ceteris paribus ya, hal-hal yang tidak berubah. Jika ternyata ada pandemi gitu ya, maka jika harga pizzanya turun ya, bisa jadi permintaannya nggak nambah. Ya, kita lihat Pizza Hut sekarang sudah mulai menawarkan di pinggir jalan gitu ya. Apakah permintaan naik? Nah, saya belum tahu karena kita tidak punya datanya. Cuma bisa jadi enggak ya, karena masyarakat saat ini mungkin kehilangan daya belinya. Nah, itu pentingnya sebuah asumsi ceteris paribus untuk menyatakan bahwa model ini atau kurva ini hanya menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas ketika semua kondisi berlaku apa adanya, gitu ya. Kemudian kita berbicara mengenai penawaran. Bagaimana penawaran dari sisi konsumen, dari sisi produsen, jika kita hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Dalam buku MenQ dijelaskan bahwa jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen itu merupakan sebuah fungsi. Nah, kali ini fungsinya digambarkan dengan huruf S ya, karena dari kata supply gitu ya. Itu merupakan fungsi dari harga ya. Mungkin lebih tepatnya dari harga pasar dan juga harga barang tersebut. Nah, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah yang akan diproduksi oleh produsen, yang akan ditawarkan, dengan harga. Lagi-lagi ada asumsi bahwa hal-hal lain tidak berubah. Artinya, jika harganya semakin mahal, maka semua produsen akan berlomba-lomba untuk memproduksi barang tersebut. Kenapa? Jika harga semakin tinggi, gitu ya, maka keuntungan akan makin besar, ya. Maka si produsen akan berlomba-lomba untuk memproduksi barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Tentu saja itu jika harga bahan bakunya tidak melonjak tinggi juga. Jadi tetap ada asumsi bahwa hal-hal yang lain tetap sama. Jika harga bahan baku tetap, tapi harganya tetap semakin lama semakin mahal, artinya marginnya semakin besar, maka produsen akan berlomba-lomba untuk memproduksi barang tersebut. Ya, nah ini adalah kurva permintaan. Ya, jadi di gambar ini kita ada kurva penawaran dan ada kurva permintaan. Ya, ini adalah kurva penawaran dan ini adalah kurva permintaan. Ya, jadi di gambar ini kita sudah melihat ada dua kurva yang berdasarkan dua persamaan. Kemudian di persamaan yang ketiga, Mankiw menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga akan membawa suatu titik di mana jumlah yang diminta itu akan sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, artinya mekanisme perubahan harga di pasar itu akan menyebabkan ketemunya gitu ya deal antara harga yang diinginkan oleh konsumen dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Ya, ada sebuah titik yang dikenal dengan namanya harga equilibrium atau jumlah equilibrium. Ya, nah di titik ini ya akan terjadi kesepakatan antara si penjual dan pembeli, antara permintaan dan penawaran bahwa oke, kita akan bertransaksi di titik ini. Ya, tentu saja dengan menganggap bahwa others are equal, ya, other things are equal. Artinya hal-hal lain tidak berubah. Ingat bahwa fungsi permintaan kita itu adalah quantity demand itu sama dengan fungsi dari harga dan juga permintaan dengan pendapatan secara agregat. Ketika kita berbicara bahwa ini ada harga equilibrium dan kuantitas equilibrium, maka ingat bahwa kita saat ini adalah mengasumsikan bahwa pendapatan agregat kita masih tetap. Ya, jadi kalau pendapatan secara nasional tetap, nah akan ketemu nih harganya di titik sesuai yang ada di gambar.
Lalu bagaimana jika ternyata pendapatan rata-rata secara nasional dari suatu negara meningkat? Apa yang akan terjadi jika semua penduduk gitu ya ternyata memiliki kenaikan gaji? Nah, apa yang terjadi gitu ya jika semua orang memiliki uang yang lebih banyak gitu ya, tentu saja daya beli mereka akan semakin meningkat. Artinya akan ada banyak orang yang juga mau beli mobil gitu ya. Dengan bertambahnya pendapatan gitu ya, maka permintaan gitu ya akan bertambah. Nah, di kurva ini digambarkan ada pergeseran kurva permintaan dari D1 menuju D2 ya. Artinya apa? Bahwa yang tadinya permintaannya hanya di level D1 gitu ya, tapi dengan adanya penambahan pendapatan, sekarang orang-orang bisa bergerak ke kurva D2. Jadi dengan harga yang lebih mahal gitu ya, dengan harga yang sama, maka orang-orang bisa membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Akibatnya apa? Maka akan terjadi perpindahan titik equilibrium gitu ya, bahwa yang tadinya orang-orang bisa membeli di titik ini, okay, maka dia akan berpindah ke titik yang ini ya. Akhirnya apa? Ada, meskipun harganya naik gitu ya, tapi konsumen tetap bisa beli ya, dan jumlah yang dibeli pun akan bertambah. Kenapa? Karena punya uang lebih banyak untuk membeli ya. Jadi jika ada perubahan di sisi jumlah pendapatan, maka yang bergeser adalah kurva permintaan. Nah, ini menjelaskan bahwa asumsi bahwa hal-hal yang tidak berubah itu cukup penting ya. Karena jika kita hanya berbicara mengenai harga saja gitu ya, tentu saja ini semua masuk akal. Tapi jika ternyata kita tambahkan variabel, permintaan pendapatannya naik, ada pandemi gitu ya, ada kenaikan harga bahan bakar minyak, ada harga kenaikan minyak mentah gitu. Nah, maka model ini menjadi tidak bisa menjelaskan dunia yang lebih kompleks. Nah, perubahan ini menjelaskan bahwa model yang sedang kita pelajari tadi ya, ini hanya simplifikasi dari dunia yang lebih kompleks ya. Dengan menambahkan satu variabel aja tadi kita lihat bahwa kita asumsikan tadi pertama Y-nya tetap gitu ya. Karena kita asumsikan Y tetap, maka hanya ada kurva D1 dan S ya. Dengan adanya perubahan di luar variabel price, harga dan jumlah, maka kita bawa kurvanya bergeser ke satu titik yang baru gitu ya. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa model ini hanya merupakan simplifikasi ya, tidak bisa menjelaskan semua fenomena yang ada di dunia nyata. Oleh karena itu, satu model tidak dapat menjelaskan semua fenomena yang terjadi di dunia gitu ya. Tadi kita ngomong mengenai permintaan mobil ya, maka ya kurva tadi atau model tadi hanya kita bisa menjelaskan permintaan atau penawaran mobil. Nah, misalnya mobil baru. Nah, lalu kalau kita mau tanya, kenapa nih sekarang permintaannya turun? Nah, kita bisa ngomong, oh mungkin ini ada pengaruhnya dengan harga dan kuantitas gitu ya. Hanya berhubungan dengan harga. Namun jika kemudian kita mau ngomong, tadi ada pendapatannya naik atau pendapatannya turun. Kenapa ada pendapatannya bisa naik? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Maka kita membutuhkan model yang lain ya, yang menggunakan variabel-variabel yang lebih relevan dengan hal yang ingin kita bahas. Oke? Nah, jadi artinya apa? Satu, dia hanya merupakan simplifikasi ya, model itu dia tidak bisa menjelaskan semua fenomena yang ada di dunia yang lebih kompleks. Okay. Artinya di dalam buku MenQ ya, teman-teman akan melihat ada beberapa model yang mempelajari beberapa topik ya. Jadi nanti model yang membahas mengenai pendapatan agregat ada. Kemudian kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Nanti ada dijelaskan mengenai contohnya misalnya solo growth model ya.
mengenai inflasi, mengenai penawaran jumlah uang yang beredar, dan seterusnya. Oke, perlu diingat ya, sesuai dengan rambu-rambu yang dijelaskan di buku, bahwa pada setiap model akan menggunakan masing-masing asumsi, ya, seperti sudah kita bahas tadi di model permintaan mobil tadi. Kemudian ada variabel endogenous sama exogenous. Ada variabel-variabel yang menjadi perhatian, atau ada variabel-variabel yang sudah merupakan given, dianggap sudah tersedia. Oke. Nah, nanti itu perlu kita perhatikan ketika kita mencoba untuk memahami ekonomi makro ini barang macam apa sih, gitu ya. Nah, setelah kita ngomong soal model, selanjutnya di chapter 1 dijelaskan ada beberapa konsep mengenai makroekonomik yang cukup penting untuk kita pahami bareng-bareng ya. Nah, yang pertama adalah konsep mengenai harga. Apakah harga itu fleksibel, gitu ya? Artinya harga itu terus berubah setiap saat, atau harga itu sebenarnya tetap untuk suatu periode masa tertentu. Nah, ada sebuah asumsi, teman-teman akan pelajari mungkin mengenai asumsi klasik, gitu ya, bahwa ada asumsi bahwa harga itu fleksibel, ya. Jadi ketika ada permintaan dan penawaran mobil, maka saat itu juga harga akan menyesuaikan, gitu ya. Jika ternyata ada pandemi, maka harga mobil karena permintaannya turun, gitu ya, agar terjadi titik equilibrium baru, maka harga langsung berubah ke titik yang baru, ke harga yang baru. Ini adalah asumsi dari market clearing, menganggap bahwa harga itu fleksibel dan akan langsung menyesuaikan antara permintaan dan penawaran, ya. Namun pada kenyataannya, gitu ya, harga itu tidak bisa langsung berubah, gitu ya. Ketika ada pandemi, maka apakah harga mobil Kijang, Innova gitu langsung turun untuk menyesuaikan dengan permintaan yang menurun karena pendapatannya turun? Tentu saja enggak, gitu ya. Ketika tadi kita membahas kurva, gitu ya, kurva ketika Y naik, gitu ya, ketika pendapatan nasional naik, gitu ya, maka harga akan bergerak dari P1 ke P2, gitu ya, bahwa harga akan naik ke titik equilibrium yang baru. Pada kenyataannya, ketika misalnya sebuah pendapatan nasional itu naik, atau misalnya di masa sekarang ini pendapatan secara nasional turun, gitu ya, apakah harga langsung menyesuaikan? Pada kenyataannya enggak, gitu ya. Harga membutuhkan waktu untuk bergerak ke titik yang baru. Mungkin nunggu dari produsen, oke, kita turunin harganya sekarang. Nah, contohnya seperti itu. Atau kalau di buku Menko dijelaskan, contohnya adalah bahwa gaji, gitu ya, gaji itu sifatnya nggak langsung naik, ya. Gaji PNS itu tidak naik setiap bulannya, atau gaji sebuah karyawan swasta itu mungkin tetap selama masa kontrak dia, selama setahun atau 2 tahun, baru nanti ada kontrak lagi untuk kenaikan gaji. Nah, jadi tidak langsung bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah pandangan dari dua kutub, gitu ya. Ada yang bilang bahwa harga itu fleksibel, langsung menyesuaikan antara permintaan dan penawaran. Ada juga yang menyatakan bahwa harga itu nggak langsung berubah loh, gitu ya. Dia stick di suatu titik dulu, baru mungkin nanti akan berubah di beberapa saat kemudian. Nah, ketika nanti kita membahas mengenai ekonomi makro, konsep harga ini akan mempengaruhi, ya. Kenapa? Kalau harganya itu sticky, gitu ya, nggak fleksibel, gitu ya, maka kurva tadi tidak bergerak secepat itu, gitu ya. Maka bisa jadi nih contohnya, katanya jika harganya itu nggak berubah, maka bisa jadi permintaan itu tidak ketemu di titik yang tadi equilibrium, ya. Makanya akan muncul ada permasalahan apa? Ada kelebihan jumlah tenaga kerja, gitu ya. Ini kita akan bahas nanti, ada unemployment, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal lain yang disebabkan karena ternyata harga itu dalam jangka pendek, gitu ya. Kenapa harga itu bisa stick? Karena dalam jangka pendek itu harga nggak berubah, gitu ya. Jadi ketika harga itu sticky dalam jangka pendek,
maka ada konsekuensinya, gitu ya. Namun dalam jangka panjang, gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa price itu fleksibel. Jika kita melihat sebuah peta ekonomi dari tadi tahun 1900 sampai tahun 2000, maka kita akan melihat bahwa harga selalu bergerak, ya. Tapi itu dalam jangka panjang. Jika kita ngomong 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, mungkin harga relatif stabil. Nah, konsep ini nanti akan menentukan atau berpengaruh ketika kita akan membahas mengenai dampak dari suatu fenomena ekonomi. Gitu ya. Oke, jadi sampai sini aja ya. Kita lihat bahwa buku MenQ chapter 1 hanya menjelaskan sampai di titik ini di mana ada konsep sticky price sama flexible price. Jadi kita sudah belajar tadi mengenai event-event di macroeconomics, kemudian mengenai perangkat yang digunakan oleh si makroekonomis untuk mempelajari fenomena ekonomi, yaitu menggunakan model dengan berbagai asumsinya. Kemudian menggunakan konsep asumsi ini ya, ada asumsi harga yang fleksibel, ada juga asumsi harga yang stick atau tidak berubah dalam jangka pendek. Nah, kedepannya nanti kita akan kembali ke pengantar yang ada di bawah satu ini dan bukunya MenQ ya. Chapter 1 hanya membahas sampai di titik ini. Oke, jadi saya rasa cukup sampai sekian. Nanti kita akan bahas lagi di chapter 2 di video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.